Tamales malam, Rek. Kalian sedang mendengarkan podcast Selasar GBA. Podcast yang setia menemani kalian, mahasiswa arsitektur. Dengerin terus ya. Hai, aku Rara. Dan aku Caroline. Kita bakal nemenin kamu beberapa menit ke depan nih. Siap dengan cerita menarik dan tentunya informatif. Apa kabar nih para pendengar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan sehari-harinya ya. Iya, betul. Gimana nih kuliah semester kemarin? Aduh, gimana ya, susah banget gak sih kuliah online? Iya sih, bener banget. Makin lama makin pusing gak sih? Iya, parah. Tapi kalau dilihat dari berbagai sisi nih, gak mahasiswa aja gak sih yang kesulitan, dosen-dosen juga ya kan? Iya sih. Tapi kalau dari dosen sendiri kan ada yang ngebantu gitu gak sih? Kayak semacam tangan kanannya gitu. Oh iya, kalau nggak salah sebutannya tuh asisten dosen atau biasa disebut asdos ya kan? Iya, tapi emang asdos itu apa sih? Kita tuh sering dengar, tapi kayak kurang ngerti gitu kan artinya. Iya. Jadi kalau cari-cari di Google nih, menurut duniadosen.com, asisten dosen atau disingkat asdos itu adalah orang yang bertugas untuk membantu dosen dalam kegiatan mengajar mahasiswa. Nah, tapi kalau di ARSI, asdos tuh cuma ada di kelas studio, kayak DM, GA, GT, sama DA gitu. Oh iya ya. Terus yang bisa jadi asdos itu siapa aja ya? Nah, nggak sembarang orang loh yang bisa jadi asdos, tapi kita bisa kok jadi asdos. Oh ya? Emang gimana tuh? Nah, pas banget supaya lebih jelas nih. Kita nanya langsung aja deh ke narasumber kita yang udah berpengalaman menjadi asdos. Di sini udah ada Mas Syafiq dari angkatan 18 dan juga Mbak Viva dari angkatan 19. Halo Mas Mbak. Halo. Halo. Sebelumnya biar enak ngobrolnya nih. Mas Mbak narasumber, mau dipanggil apa nih? Dari Iya, Apipa terserah deh. namanya apa aja. Bisa panggil Viva aja. Kalau Mas Syafiq? Sampai lah panggil Mas juga gak apa-apa. Oh ya, Mas. Oke. Langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol sambil tanya-tanya juga ke narasumber kita kali ini. Betul. Menurut Mas nih, kalau asdos sendiri itu apa sih dan kira-kira ngapain aja ya? Mungkin dari Masnya dulu. Kalau dari aku, asdos sendiri itu asisten dosen kan namanya. Nah, itu pasti ngebantu dosen. Nah, ngebantu dosen sendiri itu juga pasti ngebantu mahasiswanya juga. Kalau dari Afifa mungkin? Sama, jadi ngebantu dosen dan ngebantu mahasiswa. Juga kita harus sebagai asisten dosen itu harus siap siaga ngebantu. Juga sebagai perantara mahasiswa ke dosen, kalau mereka kesulitan bertanya langsung. Jadi bisa lewat asdos dulu. Kalau ngapain ajanya itu biasanya beda dosen, beda kerjaan. Ada dosen yang mempercayakan urusan sistem berjalan kelas kayak absensi, pemberian dan pengumpulan tugas, menyiapkan Zoom meeting, dan ada yang dikasih kesempatan buat nilai tugas mahasiswanya. Oh gitu. Terus kenapa nih Mas Mbak mau jadi asdos? Mulai dari Afifa deh. Kalau aku itu jadi asdos selain buat ngisi poin keaktifan juga pengen berbagi ilmu dan ngasah pengetahuan di matkul itu. Kalau Mas Syafiq gimana? Yang pasti ini sih buat nambah ilmu tambahan ya kan. Jadi kalau dulunya waktu DA itu nggak sempat dapetin ilmu dari dosen itu, nah di DA waktu asdos ini bisa dapetin ilmu dari dosen yang berbeda lagi gitu. Terus bisa deket sama dosen juga, apalagi waktu mahasiswa akhir kan butuh kan sama bimbingan sama dosen. Nah itu jadi tahu bagaimana watak dari beberapa dosen gitu kan. Jadi lebih enak buat bimbingan. Gitu, banyak juga ya manfaatnya. Terus kalau dari pengalamannya nih, ngasdos tuh capek nggak sih? Buat bagi waktu sama kuliahnya juga gimana? Kalau buat bagi waktu, lumayan sih. Apalagi dulu aku kan juga sempat offline. Nah, offline tuh lebih rumit pembagian waktunya. Soalnya butuh perjalanan lagi ke kampus, ya kan? Terus ada beberapa kelas yang mungkin asdosnya lagi ada kelas. Nah, itu kita untungnya waktu offline dulu ada teman, jadinya masih bisa digantikan sama teman kita yang asdos itu. Nah, kalau yang online ini sebenarnya lebih gampang, tapi waktu online ini asdosnya cuma satu per kelasnya. Nah, karena online jadi lebih gampang. Nah, itu bagi waktunya juga lumayan sih, lebih gampang juga. Oh
iya. Kalau dari Afifa mungkin? Kalau aku sendiri itu ngasdosnya cuma kedapatan pas online aja. Jadi pas pertama itu ngerasa agak kaget karena waktu itu ngasdosin yang kelas semester 1. Jadi mereka masih dalam proses adaptasi yang mana masih bingung-bingung dengan tugas dan masih pada malu-malu gitu. Jadi kalau nanya itu pada PC satu-satu dan gak ada yang mau mulai di grup. Tapi seterusnya udah biasa aja, rasanya kayak nambah satu matkul lagi. Bedanya cuman kita nggak perlu ngerjain tugas dan ujian. Tapi kalau bagi waktu masih bisa karena online, jadi paling jawabin pertanyaan mereka, ngasih nilai, dan beberapa kali asistensi lewat Zoom. Pas sama-sama senggang. Gitu. Iya sih ya, kayak asdos kalau online sama offline tuh beda banget ya experience-nya ya. Beda Iya. experience. Lebih gregetan offline. Iya. Lebih menantang ya. Iya. Mau nambahin kalau tipsnya mungkin bagi waktunya ini aja sih, kayak ngerjain tugasnya dicicil. Jadi buat antara asdos sama tugas sendiri itu lebih enak kalau lebih sering nyicil gitu aja. Oke. Terus penilaian asdos itu ngaruh nggak sih? Kayak sistemnya persenan atau jadi pertimbangan dosen aja? Kalau penilaian asdos ngaruh apa enggaknya itu tergantung ke dosennya. Jadi ada dosen yang ngasih kesempatan buat nilai dan ada yang enggak. Terus kalau untuk ngaruhnya itu enggak dikasih tahu seberapa. Ada yang cuma jadi pertimbangan atau juga ada yang jadi tambahan persenan buat penilaian keseluruhan. Oh gitu. Kalau menurut Mas Syafiq gimana Mas? Ya, sama sih, kurang lebih tergantung dari dosennya sendiri. Waktu di awal kan pasti ada dikasih dari himpunan sendiri, itu dikasih checklist. Ada yang juga dari dosennya, itu dikasih checklistan. Nah, itu biasanya ada tugas kecil sama tugas besar. Nah, itu biasanya dosennya minta asdosnya buat nge-checklist di awal. Nah, itu biasanya ada asdos sendiri, ada dosen sendiri checklistannya. Nah, mungkin dari asdos sama dosen itu sendiri bisa buat pertimbangan nilainya, kalau menurutku. Oh gitu, oke. Terus kalau dari pengalamannya nih, apa sih serunya jadi asdos kan? Apalagi beda kan nih ada online offline. Mungkin dari Masnya dulu. Serunya, yang pasti seru sih. Mungkin lebih menantang kalau jadi asdos itu. Yang itu tadi sih, dapat ilmu tambahan dari dosen, terus lebih dekat sama dosen. Terus ini sih ada, kalau biasanya semester-semester sebelumnya itu, di akhir itu biasanya dimintain nomor rekening. Lumayan buat tambah-tambahan. Mantap juga. Lumayan tapi, juga ya Mas. Iya, waktu dulu-dulu cuma nggak tahu ya sekarang. Kadang tergantung sama dosennya sendiri sih. Ada yang dikasih, ada yang enggak gitu. Kalau dari Afifa? Kalau menurut aku seru banget sih. Jadi selain kita kenal dosen-dosen, kita jadi tahu selera ibu atau bapaknya yang begini-begitu. Kiat-kiat lulus kelas ibu atau bapaknya gitu. Terus juga dapat beberapa materi yang bisa dipelajari ulang. Apalagi kayak kita misalnya perlu mengasah lagi mengenai materi yang sebelumnya. Juga pas ngebantu mereka supaya bisa jadi lebih bagus. Tapi balik lagi ke usaha mahasiswanya. Gitu. Terus pernah nggak sih dapetin atau ngalamin hal-hal yang membekas gitu selama jadi asdos? Kalau membekas sih nggak juga, tapi kadang sangat ngehibur gitu. Ngehibur. Kadang juga harus nyabarin diri. Kadang sedih juga. Sedihnya karena kalau online kan nggak bisa lihat kondisi mereka langsung. Jadi kalau mereka nggak tanya-tanya kita kira udah paham. Padahal sebenarnya mungkin mereka takut atau mager nanya. Jadinya kan kasihan sama mereka, nggak tercapai target tugasnya. Jadi buat teman-teman kalau memang bingung, bisa tanyain aja ke asdosnya, jangan dianggurin. Apalagi buat minta koreksi, supaya bisa lebih bagus tugasnya, terutama DA. Gitu. Curhat nih si Pipa. Oke, kalau menurut Mas Syafiq gimana Mas? Kalau aku lebih waktu dulu sih, waktu offline. Itu kan lebih greget ya. Nah, waktu itu ada mahasiswa zaman maba itu kan, waktu DA1. Waktu aku ngasdos DA1, zaman maba. Nah, itu pas kebetulan malamnya itu ada sharecom. Nah, ada tugas itu dikumpulin waktu hari itu juga. Jadi kan sore. Terus sama dosennya itu tunggu sampai malam. Nah, itu ada yang sampai gupuh harusnya, sampai keteteran. Bingung mau ikut sharecom apa mau ngumpulin kan. Kasihan banget. Astaga. Hektik banget ya. Terus gimana sih caranya buat jadi asdos? Caranya yang pasti dari mahasiswa arsitektur. Terus lulus yang pastinya. Kalau misal dia nanti, ini kan ada pembagian nih, ada DA2, DA4 sama DA nantinya. Nah itu, jadi harus lulus semua DA itu. Yang mau jadi asdos DA2 harus lulus DA2 dan seterusnya. Oh ya.
Selanjutnya nih, menurut Mas Mbak, jadi asdos itu layak gak sih buat dicoba? Kayak worth it gak sih? Kalau menurut aku, jadi asdos itu harus dicoba sih. Seru dan nambah pengalaman juga. Jadi pastinya worth it. Oh gitu. Kalau Mas Syafiq gimana Mas? Worth it banget, harus dicoba. Siap. Mantap. Wah, ternyata menarik juga ya dan seru banget jadi asdos ini. Bisa nambah pengalaman, nambah SKK, belajar manage waktu juga dapet banget. Nah iya benar banget. Jadi buat kalian-kalian yang tertarik dan mungkin udah kepikiran nih menjadi asdos, semoga makin yakin buat daftar ya, karena nggak ada ruginya kok jadi asdos. Bener banget, bener banget. Oh iya, ada pemberitahuan penting nih bagi kalian yang mau jadi asdos. Mungkin dari Mas Syafiq sebagai bagian dari Departemen Akademis dipersilakan. Ya, nah sebenarnya bentar lagi ini bakalan ada open recruitment asisten dosen. Nah ini yang dibuka ada DA2, DA4 sama DA. Nah nantinya juga bakalan ada dibuka DM, DA sama GT. Gitu. Oh ya, buat yang mau daftar jangan lupa siapin portofolio terbaik kalian. Widih. Siap. Wah, makasih banyak ya Mas infonya. Untuk info lanjutannya bisa pantengin IG HMA terus ya. Ya udah, mungkin segini dulu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih buat narasumber kita, Mas Syafiq dan Mbak Afifah yang udah mau jadi narasumber pada podcast kali ini. Makasih ya Mas, Mbak. Sama-sama. Sekian podcast tentang asdos kali ini. Semoga informatif dan bermanfaat. Oh ya, juga jangan lupa dengerin terus seri lain dari podcast Selasar GBA di YouTube maupun Spotify. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.